ya, acuan dalam praktek dan acuan dalam menyusun SPTK. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu sebelum nanti kita untuk praktek. Nah, di dalam melaksanakan orientasi atau komunikasi ada boleh tambahkan satu di situ karena memang ada ketentuan terutama pada fase pertamanya. Cukup. Ya, ya, baik. Nah, berbicara terkait dengan boleh saya ceritakan. Ya, terima kasih. Nah, jadi berbicara terkait dengan aturan keperawatan jiwa, kalau diingat bahwa aturan keperawatan jiwa itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menggunakannya, tidak menggunakan. Jadi, kalau kita adalah alat untuk melaksanakan tersebut. Berbeda dengan misalnya pemeriksaan bintang. Secara kasarannya, walaupun Anda tidak berbicara, maka data tetap atau tindakan tetap bisa dilaksanakan. Contoh misalnya tensi, pemeriksaan tekanan darah, walaupun tidak berbicara, hanya bergerak, tetap bisa dilaksanakan. Ya, walaupun secara ini sopan aja, tidak sesuai, tidak terapeutik aja, gitu ya, tidak terapeutik karena tidak menggunakan komunikasi. Nah, tetapi kalau di jiwa itu mutlak menggunakan komunikasi. Makanya harus dipandu dengan SPTK. Apa itu? Strategi pelaksanaan tindakan atau asuhan keperawatan. Ya, dari asuhan sehat maupun resiko maupun kejiwaan menggunakan SPTK. Terutama karena Anda yang tak perlu lagi karena harus berlatih. Nah, sebelumnya melihat sama-sama review pada saat kita tetap Anda sudah ada terkait dengan komunikasi. Ada berapa tahap komunikasi? Ada berapa? Ada berapa? 4. Apa terakhir? Yang bilang berapa? Enggak ada. Yang bilang 3 siapa? Pada yang mau ya? 3. Ya, tidak ada yang salah. Semua benar. Tergantung kalian melihatnya dari mana. Karena kalian mengatakan 4 benar karena memang tersembunyi. Letaknya di mana? Sebelum melakukan interaksi dengan pasien, itu sudah harus ada persiapan. Ya, jadi sudah ada situ. Baik. Nah, selanjutnya pada orientasi, karena ini nanti orientasi. Nah, orientasi, tolong gunakanlah konsep SPTK. Orientasi kita ngapain? Berarti baru mengawali, ya. Nah, salam terapeutik. Assalamualaikum, selamat pagi. Itu adalah salam terapeutik. Nah, karena baru berinteraksi dengan Anda, baru Anda ketemu, harus ada perkenalan. Perkenalan siapa? Diri Anda dulu. Jangan tanya pasien namanya siapa. Jadi Anda dulu. Kemudian peran Anda siapa? Selamat pagi, saya Nareko. Saya perawat di ruangan ini. Saya perawat puskesmas ini. Nah, itu sampai.
Baru setelah itu nama Anda siapa, nama adik siapa, nama Pak siapa, nama Mbak siapa. Oke, nah berarti perkenalan. Kemudian evaluasi. Evaluasi gimana kabarnya hari ini? Nah, validasi. Apa sih bedanya evaluasi sama validasi? Apa bedanya? Memastikan. Oke, berarti apa tadi? Boleh dicontoh. Boleh dicontoh? Gimana? Tidak ada Pak. Belum Pak. Mungkin bisa tolong diulangi kembali Mbak Bu. Makanan apa yang boleh penjelasan Belum tepat. Dari lain? Ada yang lain? Melakukan validasi. Mungkin evaluasi kayak yang tadi dibilang dokter, tapi kalau validasi itu kayak apakah sudah jelas gini kayak boleh, tetapi belum tepat, belum untuk konteksnya. Boleh. Jadi dalam validasinya itu kita kayak, apa sih yang membuat ibu senang, apa yang bikin ibu bahagia. Boleh. Oke, kalau kita sekarang konteksnya nih, anak remaja, kita berpengalaman anak remaja. Yuk, apa yang perlu kita pelajari? Biasa. Ya enggak apa-apa juga. Apa? Ya tidak harus remaja, boleh pada anak. Karena topik kita ada anak dan remaja, anak usia sekolah dan remaja. Ya, saya paling bersih perasaan. Saya menanyakan sampai kalau tidak ada cerita apa di dalam topik cerita yang menentukan. Oke, langsung aplikasi. Aplikasinya pada anak yang ingin kita bahas. Terkait tadi saya kan mari kita diskusi terkait dengan apa kemampuan, diskusikan kemampuan yang dimiliki. Nah, kalau kita ingin melakukan validasi gimana? Boleh silakan, Pak. Betul, kalau tadi ada mengatakan, gimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Itu baru evaluasi. Apa namanya kan ketika merawat sama ayah saya di dan misalkan sedih karena misalkan di sekolah ini mendapatkan terus habis itu perawat sedih merupakan perasaan yang wajar karena kita mendapatkan kelakuan yang kurang baik. Terus dijelaskan itu bisa dijelaskan tujuan dari apa sih tujuan dari bisa dari oh ya sedih merupakan hal yang wajar. Namun pada sisi kali ini kita akan melakukan konseling juga bisa menceritakan
permasalahan atau perasaan adik selama beberapa waktu belakangan. Belum tepat. Jadi validasi itu adalah, oke, kita melihat aspek apa, ya. Jadi kita memperhatikan aspek apa yang terjadi pada dia sehingga membuat mendatangi atau membuat perilakunya seperti itu. Kita ingin meyakinkan apakah perilaku yang diperlihatkan sesuai dengan apa yang terbakar di persepsi kita. Saya paling kesini. Kenapa saya mengatakan saya validasikan? Karena apa kelihatan kok wajahnya kayak gimana, jadi saya lihat ekspresinya. Karena saya melihat ekspresinya seperti itu, apakah Anda bingung? Jadi apa yang kita lihat, kita ingin, contoh misalnya pasien misalnya pasien di rumah sakit ya. Oke, sekarang pasien kita lagi kita bisa Google ruangan. Nah, ketika nasinya pasien sudah habis, kita akan lihat nasinya. Oke, kita akan fokus. Oh, nasi sudah habis ya. Apa ibu tidak terasa ada nafsu makan? Itu validasi. Anda lihat pasiennya kusut. Apakah ibu merasa sedih? Enggak. Nah, kalau memang tidak, berarti ada hal apa saya melihat ibu kok nampak kok wajahnya kurang cerah hari ini. Itu namanya pasien. Ya. Jadi itu lebih fokus pada apa yang kita lihat dan kita melihatnya. Oh, benar nggak persepsi kita seperti itu? Nah, tadi kalau Anda mengatakan tidak, oh berarti persepsi saya itu. Jadi oh iya, tapi saya melihatnya misalnya ibu atau adik seperti ini. Nah, kalau terkait dengan kemampuan tadi, misalnya contoh si pasien si anak tadi, ya, yang kita ingin validasi adalah kemampuannya. Oh, ada dari luar ya. Ada main apa? Ada tadi dari sana. Oh, main bola ya. Baik, kalau itu, yuk kita bahas terkait dengan kemampuannya main bola. Nah, jadi itu jadi validasi itu jadi topik untuk pembahasannya. Nah, tujuannya supaya adik memahami kemampuan yang dimiliki dan nanti bisa dilatih. Di sini aja ya, dia 30 menit ya. Sama-sama kita ngobrolin tuh. Nah, selesai nggak sudah orientasi? Jelas ya? Oke, baru kita masuk fase kerja. Ada nama lengkapnya siapa? Lihat di yang saya kirimkan itu yang tadi ya, yang tadi pagi. Mohon maaf saya keliru mengirimkan. Tapi sebenarnya juga ada masa cuman kalau yang itu tidak terjabarkan, gitu ya, nggak terjabarkan dengan baik. Nah, kalau dari format yang saya kirimkan dari pagi itu baru terjabarkan dengan baik. Ya, nah di situ kita lakukan jadi identifikasi identitas. Nah, kita tanyakan nama lengkapnya adik siapa, adik kelas berapa, ya. Nah, setelah itu kita lakukan pengkajian, ya, baru masuk di IKS-nya. Tolong Anda buka IKS. Ada di situ juga. Ada ini enggak? Apa sih guys? Indikator keluarga sehat. Ada 12 indikator. Kalau tidak memenuhi berarti tidak sehat. Ya. Contoh, apakah ada anggota keluarga yang merokok? Nah, ada sehat. Karena idealnya yang merokok. Ya. Nah, baik, itu nanti lakukan IKS, asesmen IKS.
Setelah itu untuk dewasa 15 tahun ke atas lakukan asesmen SRI, tapi kalau untuk anak 12 tahun ke bawah gunakan SDQ. Untuk lansia gunakan GDS. Apa GDS? Geriatrik dementia. Kalau SDQ? Apa SDQ? Standar diagnosis. Apa SDQ? Itu kuesioner itu. Kinya kuesioner. Questionnaire. Tapi SD-nya apa? Keseladasan. Baru ngomong. Apa? Betul. Strength and difficulty. Kuesioner. Atau kalau diterjemahkan kuesioner, kekuatan dan kesulitan. Ya. Oke. Nah, setelah itu baru Anda tegakkan diagnosa, baru Anda berikan tindakan. Tapi kemampuannya baru masuk, setelah itu masuk di apa? Masuk di terminasi. Evaluasi subjektif gimana ya? Evaluasi subjektif. Gimana? Subjektif narasinya. Nah, tolong hati-hati. Berbeda dengan evaluasi subjektif kondisi fisik dengan evaluasi subjektif pada kondisi psikiatri. Yuk, gimana kalau kondisi psikiatri atau kesehatan jiwa? Gimana cara melakukan evaluasi subjektif? Yuk. Gimana? Ya, silakan. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan? Gimana perasaan Bapak setelah dikasih obat ini atau pemberian obat? Boleh. Bagaimana perasaan Bapak, perasaan adik setelah kita berbincang-bincang, setelah kita ngobrol, setelah diberikan tindakan ini? Oke. Kalau evaluasi objektif, apa? Evaluasi objektif. Ya, Adik jangan lupa minum obatnya lagi. kurang tepat. Tapi berpunya pakai narasi pertanyaan. Tidak seperti itu. Tetap dia berupa pertanyaan. Karena itu nanti dibuat dalam SPTK itu. Gimana? Itu masih subjektif. Sebenarnya, misalnya Adik jangan lupa minum obatnya lagi ya. Adik ingat nggak apa namanya? Kapan harus minumnya? Boleh, tapi masih belum berkembang. Masih dikembangkan lagi, coba. Boleh fokus ke obat, boleh fokus aja ke tindakan. Mana? Tadi sudah melakukan tindakan. Ya, betul. Apa saja yang telah kita lakukan selama Lihat tujuan kembali. Lihat tujuan. Apa tujuannya? Ada 3 tuh tujuannya. Ingat nggak tujuan kemarin? Apa tujuannya? Ada 3. Ada 3. Yuk, apa? Tujuan. itu aspek Mas. Di aspek 3 kemarin kita bahas kemarin itu loh. Baru aja kemarin. Psikomotor. Apa? Si? Psikomotor afektif. Yang 2 lagi? Afektif. Kognitif. Kognitif. Nah, sekarang yuk evaluasi itu. Nah, psikomotornya di mana? Kalau kita melakukan evaluasi psikomotornya, oh, ternyata Mike. Apa ternyata? Yuk, coba psikomotor pertama apa? Psikomotor. Apa psikomotor pertama? Psikomotor.
Apa kognitif dari pertama yang di situ? Kalau misalnya kita itu bisa mengurangi akal hati. Itu psikomotor. Iya. Kalau kognitifnya, boleh sebutkan, Iya. boleh jelaskan apa yang kita tadi diskusikan, boleh sebutkan tadi hal apa yang harus dilakukan kalau minum obat, boleh sebutkan jenis obatnya yang diminum. Oke, boleh ulangi caranya melakukan menggambar yang baik. Nah, supaya kemampuannya semakin meningkat, apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian RTL apa? RTL itu lupakan saja terkait dengan resep obatnya, karena ini pada kelompok sehat soalnya. Jadi hanya jadwal harian saja untuk RTL. Kalau RTL apa? Apa? Ya, gimana dalam membahasakannya? Kita sudah melakukan perbincangan menggambar mungkin dari adanya mau menggambar setiap kapan saja, jam berapa. Ya, tapi yang sudah disusun ya, pada saat fase kerjanya tadi, karena Anda sudah menyampaikan, oke kita hanya misalnya 2 kali sehari atau sekali sehari, kan seminggu ya. Oke, kita masuk dalam jadwal kegiatan. Ya, nanti lakukan ya sering aja. Nah, makanya harus ada jadwal kegiatan. Oke. Kontrak selanjutnya ada 3. Apa saja? Topik, waktu, tempat. Ya, baik. Kalau gitu silakan sekarang praktek untuk anak usia sekolah. Silakan 3. Ada yang mulai lagi berbeda 4 ya, 3. Boleh seperti itu. Nah, satu berperilaku sebagai pasien, satu berperilaku sebagai perawat. Usia pasien anak ya, anak usia sekolah, nanti ada usia remaja. Nah, kemudian satunya ngamati, tolong lihat checklist SPTK yang saya kasih pagi itu. Centang dia kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan disilang. Nah, kemudian tolong perhatikan juga bahasa nonverbalnya, ya, termasuk misalnya cetak-cetek, ballpoint, lambat berbicara, kecil suaranya, tidak jelas dalam berbicara, lipat tangan, lipat kaki, gitu ya, karena itu nonverbal semua, ya, yang menghambat komunikasi. Jadi tolong komunikasi nonverbal dan komunikasi verbalnya dievaluasi. Dan setelah nanti selesai, tolong berikan feedback ke teman kalian dan usahakan tidak melihat catatan-catatannya, mengalir seperti biasa saja. Boleh Anda menulis, silakan, tapi jangan saya melihat catatan untuk berbicara, tapi menulis apa yang Anda dapatkan dari pasien Anda. Oke, silakan mulai dari sekarang bertiga atau berempat. Kalau memang 3 berarti nanti berputar. Setelah itu baru kita sampai jam berapa ya? 10.30 ya. Sekarang jam setengah 10 ya. Sejam lagi berarti. Iya, nah. Ya baik. Kalau gitu silakan kita akan berpraktek sampai jam 10 latihan untuk jadi 15 menit pertama untuk latihan anak usia sekolah, kemudian 15 menit selanjutnya anak remaja. Yuk silakan. Siapa dulu? Ya silakan, siapa saja.
Yang jelas Anda ketika bertiga Iya, tapi yang boleh berhadapan-hadapan dan masuk ke berhadapan-hadapan. Kayaknya tadi animal itu bertiga-tiga nggak sih? Karena kan 9 kan, jadi 3-3-3. sebelas Aisyah. Oh iya. Sebelas Oh, yang nggak datang. oh ya. Iya nggak? Sebelas. Enggak anjir. Yang 11 tuh bukan 11 tuh bukan jiwa satunya. Bukan. Putri. Satu lagi siapa? Zahra. Zahra nggak masuk. Oh. Arabatu. 334. Kayak sendiri-sendiri nggak sih? Nggak tahu lah, diskusi aja. Masukin aja ya. Lakukan ini semua. Terima kasih. Ya udah ini Moka, kamu, Tasya, tas, berempat. Berarti saya 3 dong. Iya. Aku ini sama Tasya. Katanya tadi ada hasilnya. Enggak, tadi tuh lebih gitu loh. Iya, bohong. Udah lebih gitu loh. Lihat data tadi. Ada 7. Lihat hasilnya ada. Siapa ini? Siapa yang nge-screen? Nah, siapa kamu? Lu gua.
Loh, kita mulai dari absen aja nggak sih? Ya maksudnya urut namanya kan urut absen. Terus kita kasih ini Ya bener bagi Asti kayak tadi. Enggak kan 3 apa 4. Kadang yang baik. Bentar. Nanti tuh ada event, tapi aku lupa. Event apa? ayo aku kasih. Tuh, dengerin. Emang kenapa? Enggak, pas kita Jumat kan harus bubar sama internasional. Kan kita kurang anggota yang acara, nah aku mau ngajak kamu jadi MC. Zir. Ya, aku ada tindak ya. Asik. Kalau gitu ini dulu. Orang baru dikirim tadi pagi. Ayo aku kasih. Soalnya kalau aku Tolong gimana caranya? Yang keluar yang mati. Ntar aku pikirin dulu. Tiga kali ya. Benda kita satu-satu. Baik. Udah cuy. Bentar.
yang bikin mas napi ada tapi jangan lihat dulu Apa kalau dua Tadi KS tuh kayak gimana sih? KS tuh ini indikator kesehatan kayak gimana? Iya sih. Ini kalau itu yang SF itu loh, ada S strategi apa gitu, SP yang ya sebentar ya. Ya. Dia punya Android kan? Dia HP Android nggak? Buat yang tangan-tangan kan dipakai. Dikasih aku perawat. Ya,
Kalau bujana itu cara yang kemarin Jadi aku merasa Kalau sudah teman-teman berperan dengan yang dewasa, yang remaja, yang tadi jadi perawat, mungkin jadi pasien atau perawat. Silakan.
Saya orang ya kalau yang boleh Lagian bingung kalau masa ya kan ada yang pakai gitu
Silakan dua orang dari situ. Yuk, siapapun berperan sebagai perawat dan berperan sebagai anak SD. Yang lain, kelompok yang lain silakan jadi pengamat. Tolong diberikan checklist, dilihat komunikasi verbal, apakah sudah sesuai dengan SPPK, kemudian non-verbalnya perhatikan. Iya, silakan. Ayo. Nanti kalau tidak ada yang
Wih. Yuk, yuk. Cepat. Yuk, silakan yang lain setia lagi. Sebelum kita menyaksikan perkenalkan ya nama kata kalau kalian nanti bisa menjelaskan lalu bagaimana kabar hari ini? Aku sih baik-baik aja ya kan kayak Alhamdulillah ya. Nanti hari kamu dasar apa? belum ditulis. Lalu sekolah tadi belajar Belajar matematika. matematika apa sih? Tentang itu perkalian. Perkalian ada kesulitan atau gimana? Ya kalau teman-teman itu gampang nyantolnya gitu. Kalau ada kurang gitu Kak. Oke. Bagaimana kalau kita bicarakan tentang ada nanti terus kan mengenal itu ada bisa kita pada kakak di sini saja selama kurang lebih 30 menit bagaimana? Oke. Kalau boleh tahu nama Pak siapa? Aku berharap di Mangis Buka dan sebagainya. Itu kan umurnya berapa tahun? Umur juga tahun ini umur berapa? Oh, berarti tahu nggak nama sekolah? Di Seruni. Oh, tapi ya bagus lah ya SD-nya, hebat dan bisa masuk SD sana. Lalu untuk di rumah itu bagaimana? Ada orang tuanya masih ada kan sih? Sudah sama. Dan semua. Kalau di kantor tahun itu kerja di orang. Sama Mbak, sama aku kan. Orang juga. Ya, kalau pulang sekolah itu mamanya cuma sama apa? Sebenarnya lebih suka main sama teman sekolah, cuman pas semuanya udah pada pulang gitu. Tapi ada di sekolah ada teman dekat itu kan yang bisa belajar jajan atau gimana? Ada tapi cuma satu. Oh ya, itu jangan sampai masuk di sekolah ya. Lalu terkait tadi belajar perkalian tadi ada apakah ada kesulitan? Kalau dari aku tuh suka langsung juga. Kalau teman-teman tuh gampang cepat jawab gitu. Kalau aku perlu diulang-ulang sama gurunya. Oh, tapi apakah dia ada rasa kayak aku barusan bisa sih atau bukan dia merasa sedih terus gak percaya diri seperti itu apakah mengalami rasa seperti itu? Ya kadang nggak cuma matematika. Oh, kalau boleh tahu semua mendapatkan apa yang kayak itu kurang bisa menguasai? Matematika sama IPA. Oh iya, kalau aku di sekolah itu akhirnya juga belajar IPA yang sekolah. Kalau boleh tahu saat itu sedang mempelajari materi apa? Tunggu-tungguan. Kalau kesulitannya gimana? Tapi kayak apa nama-namanya atau cara
Ya, ya. Adik ikut kelas atau Belajar sama Mbak. tapi apa kalau belajar sama Mbak? Kalau dari Mbak sih paham ya sama perlu diulang-ulang lagi. Oke. Kalau kakak boleh saran ke adik itu nanti boleh kok adik cerita ke orang tuanya kalau misalnya adik itu kelas atau khusus atau gimana, terus adik juga bisa cerita ke orang tua adik misalnya adik merasa kesepian. Karena adik ada kayak takut cerita ke orang tua atau sebenarnya adik itu dekat cuma memang jarang ketemu. Iya, kita cuma jarang bertemu itu sibuk sampai itu sibuk. Tapi kita kan maksudnya kayak setiap pagi itu apakah pernah bicara kepada orang tua atau langsung kayak adik bangun tidur terus sama mbaknya atau pagi. Kalau bangun tidur dia langsung sama Mbak, langsung sama Mbak, terus Mbak itu berangkat kerja terus ya. Jadi sebenarnya ada tuh merasa kesepian. Iya. Sama ada juga merasa seperti orang tua kurang perhatian, kurang kasih sayang seperti itu. Cukup sih Kak sebenarnya, cuman jarang cerita aja. Oh ya, mungkin mulai dari sekarang ataupun nanti di rumah saya boleh langsung cerita ke orang tua tentang apa yang kita bahas tadi. Ya. Tapi nanti sudah jelas loh mau cerita tentang keadaan adik kepada kakak. Saya berterima kasih sekali kepada adik. Lalu untuk adik tahu nggak ekskul itu apa? Ekskul kayak gambar gitu. Iya, kayak bagi adik itu ada lebih. Ada gambar. Oh gambar. Kalau di sekolah seperti itu ada pernah ikut lomba gambar atau? Pernah waktu itu sampai ke cabang kota. Tingkat. Cabang kota. Anak-anak rewet. Dikatakan ya, pokoknya meskipun tidak juara, tapi harus ya. Bagaimana perasaan saat ini setelah dengan Kalau sekarang biasa teman kita itu nggak kayak cuma. oh ya, kakak juga akan mendengarnya. Lalu Anda masih ingat nggak apa sih yang belum kita bahas? Lalu kayak saran-saran yang aplikasi seperti apa? Jadi kalau misalkan ada sama teman itu sama juga kalau mau cerita ke orang tua kita cerita jadi kalau kita teman aja. Ya, sekali terima kasih karena ada benar-benar rumah ya. Lalu hari ini tuh Asya tidak ngapain setelah bertemu sama kakak? Kalau ngapa-ngapain kita paling di rumah langsung ngerti terus lagi. Mungkin ini sudah 30 menit. Bagaimana kalau minggu depan ini tuh ada jadwal main sama teman atau belajar seperti itu? Kayaknya sih main sama teman. Kalau nggak piknik sama orang tua. Kalau nanti tak tanyain Mbak ya. Jadwalnya pegang Mbak. Jadwalnya Melihat sekali. Terima kasih atas mohon maaf ya kalau kakak dapat kata atau dapat kakak yang menggantinya mungkin bisa jadi salah satu peraturan ya. Oke, baik. Silakan dari sini berikan komentar hasil pengamatan Anda. Yuk, berikan
tuliskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu ditingkatkan. Yuk, silakan. Ayo. Ya. Saya menyampaikan tadi berencana juga dari organisasi itu udah bagus, tapi tadi belum sempat untuk menanyakan validasi. Mungkin dari cerita kadernya kalau banyak itu kenapa nih adanya mulu, apakah apa yang ada itu di sesuatu. Tadi ke depan ada kata-kata gitu keluar, validasinya nggak ada. Terus dari bentuk evaluasinya juga sudah evaluasi objektif dan objektif juga sudah ada. Mungkin tinggal validasi. Oke. Baik, dari sana. Kondisi memberikan masukan. Kalau saya setuju sama teman-temannya situ tadi, tapi saya mau izin memberikan masukan di mana tadi saya sekiranya kalau perawatan itu maksudnya kalau debat dengan itu masih terlalu kaku, ada bahasa yang nggak ada bahasa resmi terkait apa seperti itu. Jadi saya kira bahasa yang bahasa mungkin dan perawatnya kayak kurang antusias untuk mendengarkan si anak kayak wah kayak gitu ya deh ceritanya. Jadi kira-kira gimana tadi cuma oh ya gitu. Jadi kira-kira anaknya juga kalau mau cerita kayak males gitu. Terus tadi tidak kan keluarga juga padahal di situ anak masih terikat dengan bapak kira-kira mungkin disampaikan nanti kalau sama mamanya harusnya ini ya atau nanti bisa disampaikan mamanya nanti harus disampaikan ya gitu. Terus terkait tadi kondisi transparan itu masih terlalu mendekati anaknya, jadi kamu harus gini mah jadi mau nanti takutnya anaknya takut kembali lagi buat menemui si parent, harusnya dikembalikan ke adiknya. Gimana menurut adik kalau kira-kira adik saya berbicara kalau menurut adik kakak kasih masukan seperti itu gimana harusnya seperti itu. Terus tadi itu nanti tidak lanjut ya nanti tidak lanjutnya belum konkretnya seperti itu yang lainnya sudah ekspresi lainnya juga yang bagus. Terus tapi memang kita lihat tadi kliennya juga tidak perlu dievaluasi klien. Tidak perlu di klien dievaluasi karena klien pun terserah dia mau ekspresikan apa, itu terserah kondisi klien. Yang dievaluasi adalah perawatnya karena kita berlatih bagaimana menjadi perawat yang baik. Sudah? Baik, tepuk tangan untuk silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Yuk, selanjutnya dari sini, silakan dengan usia remaja. Yuk, silakan. Siapapun. Ayo. Kalau tidak ada, saya main tunjuk. 1 sampai 3, 2, 3. Yuk, baju hitam sama ini. Yuk, silakan. Yuk, maju. Silakan kelompok yang lain melihat, memperhatikan. Bagaimana kabarnya istrinya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik. Hari ini kayak apa ya? Pikiran saya kayak saya kayak ambil dulu terus
minus itu di sekolah saya apa namanya karena apa namanya bullying karena saya ya merasa kayak apa namanya cemas gitu kan. Berarti di sini merasa cemas gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita untuk sebenarnya supaya ada bisa merasa lebih tenang dan bisa melakukan aktivitas harian dan untuk kontrolnya sekitar 30 menit ke depan terutama di situ bagaimana ya terus baik selanjutnya bisa disebutkan identitas nama umur dan nama saya Putri Putri, umur saya 16 tahun. Saya tinggal di Jalan Medan. Sini sama siapa? Di atas sama aja. Tadi ada bilang merasa cemas karena bisa seperti materi yang diberikan sama itu ya. Itu bisa diceritakan gimana kurang dijelaskan secara jelas atau dari adegan yang susah nggak bisa diajarin sekali. Mungkin dari saya ini nasihat memahami dan sering berkali-kali saya bisa menangkap materi itu. Jadi ada susah langsung jadi harus untuk tambahan belajar dari yang biasanya adik sehari-hari selain kuliah itu aktivitasnya apa? Ketika aku belajar di sekolah, sudah ini apa? Kita kalau kita itu gimana? Bukan pertemanan. Kalau kita ini dengan teman itu sekali dalam ini buat teman satu sangat mendukung. Tapi namun kalau di kelas tuh merasa kayak tertekan sebenarnya. Kalau yang dilakukan itu tadi itu bisa diceritakan gimana? Mungkin kalau saya di kelas, mungkin di kelas mungkin kayak di orang-orang kayak di lain. Jadi kalau sekolah di kampung kita merasa senang, takut berkaitan dengan kalau sekolah kayak malam bisa kayak sore kayak jam 8 bisa karena kayak aku thinking kalau nggak bisa malam biasanya mungkin nangis sih guys kayak sering kepikiran nangis itu sendiri apa sendiri guys mungkin kalau dari saran saya ya menurut saya ada harus bisa memanage waktu aja maksudnya ada harus bisa ada harus bisa mengungkapkan untuk meminta bantuan dengan siapapun itu jangan terlalu sekali kalau ada bantuan sama teman ada orang tua bisa
Apakah ada kesalahan atau ada kejanggalan tadi? Dan selalu segera bercerita ini bagaimana pada saat sekarang di merasa kayak lebih pendidikan terusnya lebih kayak merasa kayak mungkin lebih antara seorang tua lebih dari itu loh teman dan sudah tenang ya sekarang jadi lalu bisa diulang kembali apa saja saran yang sudah saya berikan tadi dan mengulangi tadi sarannya saya merasa kayak suka cemas dan sama orang tua dan lalu belajar selalu sadar dengan terlalu berpikir cemas dan baik, ternyata bersekali sudah mengerti saran-saran yang saya tadi, lalu sekarang adik bisa melakukan sesuatu yang adik nyaman dan yang adik sukai supaya adik tidak bisa merasa tenang dan juga jangan lupa melakukan dan juga jangan lupa untuk tetap melakukan aktivitas makan dan tidur yang cukup ya dan juga dan selanjutnya kalau misal ada masih merasa cemas ataupun bantuan lagi ada bisa lagi mungkin sekitar lagi atau belajar saya jelaskan aja sini dan mungkin di waktu dan tempat pun bisa saja apa bisa jalan baik kalau bisa secara saja partisi sebenarnya saya baca itu ya kita ya semoga ada satu baik setelah ini dan lebih ke orang tua teman kita dan sebagainya cukup dari saya terima kasih ya baik Dari sana silakan silakan. Yuk. Ayo. Yang jadi apa tadi saya memperhatikan kekurangan validasi di awal dan Alis dengarkan dulu baru alis tadi sudah bagus cuman ada tadi yang di awal itu kurang validasi di awal itu kita dalam merawatnya sama mungkin terlalu bagus di teman yang lain. Oke, lagi. Sudah. Ya dari sini. Ya, silakan. Dari penampilannya sih udah bagus, tapi dari perawatnya itu masih kayak sering nunduk-nunduk gitu. Terus yang kedua ngomongnya itu kayak kurang lancar gitu, lantas kayak diem, ketika diem itu lanjut ngomong. Kalau dalam fase-fasenya itu tadi kalau nggak salah saya itu dia menyampaikan tujuan. Soalnya dia tujuan itu tujuan dia berencana buat dia mau ngapain gitu. Tapi tadi itu langsung bagaimana nanya kabar gitu. Nanyain kabar, cerita bagaimana perasaannya pasti. Jadi lanjut ke fase selanjutnya. Jadi tujuannya itu belum disampaikan oleh seorang. Oke, baik. Dari sana silakan. Yuk, silakan. Bagus, tapi saya lihat itu perawatnya itu agak kurang interaktif menyambut pasiennya. Terus juga tadi yang dijelaskan sama kelompok juga tentang validasi. Kemudian juga perawat masih bingung untuk membuka pertanyaan pada pasien. Oke, baik. Ya, saya tekankan untuk dari awal tadi, usahakan berbicara menggunakan, walaupun misalnya sedikit, ikuti gaya atau
model pendekatan pada usia-usia sasaran kita perawat, sasaran pasien kita maksud saya. Jadi misalnya kalau pasien kita itu adalah anak-anak, kita berbicara seperti anak-anak tidak, tetapi menggunakan pendekatan dengan gaya anak-anak. Ya, kemudian juga dengan remaja, gunakanlah pendekatan dengan konsep remaja. Karena kalau Anda terlalu berbicara dengan formal, sangat formal, maka memang akan menjadi kaku. Ya. Nah, kecuali barangkali kalau itu usianya usia dewasa, ya mungkin misalnya sudah di atas usia Anda, lansia misalnya, atau mungkin seusia dengan orang tua Anda, maka boleh saja Anda menggunakan itu bahasa-bahasa formal, gitu ya. Tapi formal pun formal sederhana, jangan formalnya terlalu misalnya sampai menggunakan kamus bahasa Indonesia ya, KBBI, ya kamus besar bahasa Indonesia, nah, bukan seperti itu, ya. Nah, tetapi senyaman mungkin, buatlah senyaman mungkin. Nah, kemudian saya paham kenapa terbantah-bantah, karena kadang-kadang di antara kalian itu masih kadang-kadang berpikir, ya. Dan kenapa tunduk? Karena masih banyak hal membaca, maka sebenarnya jangan taruh bacaan di situ. Caranya adalah ya setiap melakukan interaksi dengan seorang kenali tujuannya. Tujuanmu apa sih? Ya, walaupun tidak pegang, ya, tujuanmu apa? Nah, nanti setelah tahu tujuanmu apa, maka baru melakukan satu asesmen. Asesmennya gimana? Oke, asesmennya itu menggunakan 5W1H. Artinya ya tanya aja terkait itu. Ya, tanya aja. Jadi sebanyak mungkin kalian dapatkan informasi. Kemudian tanyakan dengan berikan dengan modal. Modalnya apa? Tindakan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensinya? Latihan-latihannya tadi, ya. Dan itu memang mencapai kompetensi atau kemampuan pasien bukan hanya sekali pertemuan, tapi itu berkali-kali dan harus dilatih, ya, harus dilatih. Tidak bisa hanya misalnya sekali, oh sudah selesai, tidak, ya. Karena konsepnya saat ini adalah cegahlah pasien itu ke rumah sakit, ya. Cegahlah pasien tersebut sakit, ya, termasuk dalam hal ini gangguan jiwa. Jadi itu harus kita lakukan pencegahan. Caranya apa? Asuransi sehat ini. Jadi asuransi sehat ini adalah mencegah masyarakat itu mendapatkan pelayanan karena sakit, ya, baik dalam gangguan maupun kesehatan fisik atau kesehatan mental. Ya, oke. Selanjutnya saya minta kalian nanti upload laporan praktikum kelompok, ya. Terserah nanti menggunakan kasusnya siapa, silakan. Ya, yang mesti jelas bahwa terdiri dari apa? Ada SPTK-nya, ya. SPTK-nya. Kemudian ada form pengkajian psikososial, itu ada 2 yang termasuk itu tuh, ya, dan ada 2 di situ. Nah, kemudian CPPT-nya, ya. Nah, silakan buat SPTK-nya. Berarti SPT itu adalah percakapan yang saya bagikan terakhir itu, ya, dan digunakan. Nah, kemudian silakan diupload batas sampai dengan tanggal 8, 23, 59. Ya. Nah, dengan 2 kasus. Berarti anak dan remaja. Ya, silakan nanti batasannya di situ. Dan ada pertanyaan? Tidak ada? PJMK? Mana PJMK? Ada pertanyaan? Mungkin ke validasi di sini, jadi pembahasan nanti validasi. Evaluasi. Nanti ada 2, pasnya ada 2, itu buat remaja sama school. Ya school itu nanti di masing-masing kasus itu ada itunya, ada CPPT, PPK, kajian ada 2 yang sosial yang 2 sama satu lagi yang IKS. Iya, IKS. Iya, itu kan pengkajian, masuk pengkajian kan? Iya. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau memang sudah cukup. Ya. Gimana? Ya, kalau SPTK
Skripnya, tapi skripnya bukan dua arah. SPTK itu kan skrip satu arah. Ya, Anda bertanya kan? Anda melakukan asesmen apa tindakan? Ya. Jadi di SPTK itu skrip. Nah, sedangkan CPPT berarti apa? Hasil dan termasuk nanti catatan tindakan yang Anda berikan. Ya. Nah, kemudian di pengkajian itu berarti hasil pengkajian Anda ada tulis. Jadi siapa terserah nanti, siapa yang mau berperan sebagai remaja atau kasusnya Anda apa, itu yang digali. Ya. Oke, jelas ya? Baik, ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita bisa akhiri. Terima kasih kuliah untuk kali ini. Yang hadir selesai ada 4 orang. Tidak hadir. Sorry, kita belum ngabsen ternyata. Baik, Mas. Berliana, Adinda, Dea Andri, Nabila, Salsabila, Ilini, Elviska, Erika, Fauzia, Kamila. Izin, Mas. Sakit. Masih sakit. Amanda. Amanda. Ahmad Urfa. Asikwi. Zahra. Ada. Zahra izin, Mas. Ah, Nasia. Kemala Andini. Elsia. hadir. Nuke. Andini Virus. Pasolina. Firly. Alikia. Marcella. Nabila Nasra. Tegar Abdi. Marwati. Anesia. Noviana. Bening. Valencia. Zakiyatun. Salma. Aulia. Nabila Desra. Cinta Putranti. Diva Salsabila. Ibu isi dia nggak waktu sebelumnya juga dia nggak masuk katanya kirim surat cuma tidak spesifik. Iya, nggak ada spesifik surat. Suratnya nggak ada spesifiknya sampai kapan. Ya, jadi memang dia kirim surat. Oke, dia memang kirim surat tapi tidak spesifik. Oke, saya Nuria, tidak spesifik soalnya. Laurencia, Adinda, Andini, Restu, Nuraini, Muhammad Syafii Anwar. Bisa otomatis. Baik, terima kasih.